Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Kono di channel review apa aja. Kali ini di depan gue udah ada kamera DSLR mereknya Canon EOS 700D. Jadi sekarang gue mau nge-review tentang kamera ini. Kameranya sih cukup lama ya, dirilisnya tahun 2013. Kadang gue sempat bingung gitu untuk melihat video di YouTube yang judulnya itu masih layak nggak sih kamera Canon EOS 700D untuk bikin YouTube di tahun 2020? Atau masih layak nggak sih membeli Canon EOS 700D di tahun 2020? Menurut gue itu nggak ini ya, maksudnya gimana ya? Yang bikin video itu nggak tahu clickbait biar banyak yang nonton atau bagaimana? Karena menurut gue pribadi, sebuah kamera itu dikatakan masih layak kalau masih bisa dipakai dan masih berfungsi dengan normal. Itu bisa dikatakan masih layak dibeli atau masih layak dipakai di tahun 2020. Jadi jangan karena Canon ini udah keluar tahun 2013 terus tahun 2020 karena udah 7 tahun yang lalu dikatakan nggak layak kayak gitu. Bisa aja yang baru-baru kayak Canon 4000D itu kan masih baru. Cuman kalau sensornya udah mati atau enggak, misalkan videonya gitu udah enggak bisa dipergunakan, ya berarti enggak layak untuk bikin YouTube dong, atau bikin video buat konten YouTube kayak gitu kan. Jadi ya salah aja sih, maksudnya salah pemikiran atau bagaimana, gue nggak ngerti lah. Itu aja sih yang sebelumnya mau gue kasih tahu ke kalian. Jadi kalau kalian butuh kamera, nggak usah mikir kamera itu masih layak atau enggak. Tinggal kebutuhan kalian itu di mana. Kalau kalian cuman butuh bikin video doang, ya udah, mau itu beli kalian kamera yang zaman kapan gitu, keluaran tahun 2013, 2014, selama kamera itu bisa bikin video dan hasilnya bagus, ya udah pakai kayak gitu. Karena gini loh, sebuah konten di YouTube itu bisa terlihat jernih asal resolusinya itu Full HD ya. Di bawahnya 720 atau HD pun masih bisa kelihatan bagus kok. Jadi kalian nggak perlu kamera yang dengan resolusi 4K untuk merekam video kayak gitu. Ya tapi kembali ke selera kalian masing-masing sih, kalau menurut gue sih gitu. Kalau kalian butuhnya buat foto-foto, ya beli kamera lawas pun yang model analog atau kamera DSLR tapi yang belum bisa video ya. Selama kamera itu masih berfungsi dengan normal dan bisa dipakai, hasilnya memuaskan, ya kenapa enggak gitu. Pakai aja, nggak masalah kalau cuman buat foto atau belajar foto. Kecuali kalau kalian ingin menjadi fotografer profesional. Jadi ya gimana ya, kalau misalkan pakai kamera jadul atau kamera yang keluaran tahun lama, ya mungkin kurang gaya gitu ya. Bukan untuk fungsinya tapi untuk gayanya. Jadi kayak misalkan kalian dibayar mahal sama klien, tapi kamera kalian jadul, ya kan malu gitu, pasti dipandang rendah lah oleh klien. Langsung aja nih di reviewnya, nggak usah berlama-lama. Jadi kemarin gue belinya ini second. Gue udah cek semuanya sih masih bagus, masih layak pakai. Tombol-tombol juga ini masih berfungsi semua dengan normal. Flash nyala, segala macem. Sensor juga bersih. Ya ada debu-debu mikro di lensa ya, bukan di sensornya. Kalau sensornya sih bersih, tapi kalau di lensa, namanya barang kamera itu kan nggak cuma buat indoor doang ya, pasti buat outdoor juga dipakai di luar. Ya wajar kalau ada debu kayak gitu, nggak masalah sih, yang penting nggak mengganggu dari hasilnya. Untuk spesifikasinya ya, kamera ini dibekali dengan sensor ya, sensor 18 megapiksel APS-C hybrid CMOS sensor.
Nah, kemudian dia bisa juga face detection, autofocus, terus live view dan video juga bisa. Jadi live view-nya tuh dari sini ya, dari LCD-nya dia itu bisa live view, apa yang terjadi bisa langsung dilihat di LCD. Video udah bisa, dan kebanyakan kamera jenis ini ya, untuk yang EOS 700D ini kebanyakan sih dipakai untuk video karena dia memang bagus buat video. Kemudian bisa continuous autofocus dan tracking fokus gitu ya pada saat ngerekam video. Nah, ini prosesornya sih masih tergolong lama ya, masih yang Digic 5. Kalau sekarang udah Digic 7 ya. Kemudian ISO-nya bisa 100 sampai dengan 12.800 dan bisa di-expand lagi 25.600. Nah, ini untuk kecepatan continuous shoot-nya atau bershoot itu bisa di angka 5 fps, jadi 5 frame per second. Ya lumayan cepat sih ya untuk kamera DSLR. Kemudian ini autofocusnya udah 9 poin. Bisa kelihatan nggak ya kalau poinnya di kayak gini nih kayaknya. Kalau pakai mata sih kelihatan nih di dalam mana sih, di ininya loh, di autofocus, di ini apa namanya sih nih, viewfinder. Di viewfindernya sih kelihatan kalau di mata, tapi kalau di sini nggak kelihatan. Ini gue pasang ininya dulu ya, lensanya dulu. Nggak kelihatan nggak sih? Nggak, kayaknya yang nggak kelihatan ya. Kalau di mata sih kelihatan. Nah, terus ini gue matiin lagi. Dia bisa ngerekam video itu sampai Full HD atau 1080p dan 30 frame per second. Udah bagus lah, udah lumayan, udah bisa bikin film juga kayak gitu. Dan udah ada mic-nya. Kemudian dia bisa sensitif touchscreen, layarnya bisa touchscreen, bisa very angle atau kemana-mana gitu, 180 derajat tuh bisa sini, jadi kita bisa nyouting ke mana-mana gitu kan. Dan dia bisa multi touch support, jadi kalau misalkan kita pakai 2 jari juga bisa. Nah, untuk fisiknya seperti ini. Itu kan tadi speknya ya, spek secara tertulisnya, spek di atas kertasnya seperti itu. Nah, sekarang ini tampilan dari fisiknya. Langsung aja dari sebelah kanan dulu ya. Ini body only dulu, biar ada bedanya antara body dengan lensa. Dari sebelah kanan ini bisa dilihat ada apa namanya ini, cantolan gini buat strap atau tali kamera. Terus di sininya itu ada buat memory card. Nih, buka. Nah, ini memory cardnya jenisnya SDHC. Jadi yang lebar atau besar seperti ini memori SD, bukan micro tapi pakai adapter SD card, bukan. Jangan ya, usahain itu pakainya yang SD card. Jadi bukan memori HP terus pakai adapter, itu dapat merusak slot dari memorinya. Langsung dimasukin lagi. Nah, lalu di bagian depannya sini ada karet grip kayak kulit jeruk gini ya teksturnya, biar lebih
enak dipegangnya, dia lebih apa ya, nggak slip gitulah, nggak licin dipegangnya. Terus dari atas, nah dari atas ini seperti ini tampilannya. Ini ada tombol shutter. Kalau di prosumer yang biasa gue review itu tombol shutternya selalu disertakan dengan tombol atau apa namanya itu, kaitan buat zoom seperti ini ya. Ini yang buat zoom biasanya kalau di prosumer rata-rata ada di sini di dekat tombol shutter. Tapi kalau DSLR itu nggak ada karena zoomnya dari lensa. Nah jadi ini hanya ada tombol shutter seperti ini. Terus ini ada tombol gulir yang digunakan untuk mengatur diafragma, untuk mengatur shutter speed, dan lain-lain yang membutuhkan gulir seperti itu. Nah, lalu di bagian sininya ini ada tombol pintas untuk nyeting ISO-nya. Kemudian di sini ada tombol putar mode untuk mode ya. Tuh, ini tombol putar untuk mode. Udah banyak banget sini ya, lengkap sini. Dan kemudian di sini ada tombol untuk on off. Jadi on off. Terus ini ada tombol untuk record video. Jadi kalau misalkan kita mau nge-record video, pindahkan dulu posisi tombol ini ke bagian video, lalu tekan ini untuk merecordnya, mulai start merecord. Lalu kemudian di sini bagian tengah atas ini ada dua mikrofon stereo ya. Jadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini ada dua mikrofonnya. Kemudian di sini ada hot shoe-nya sebagai apa namanya, fasilitas atau fitur untuk memasangkan alat yang membutuhkan akses hot shoe. Kayak contohnya itu mikrofon eksternal kayak Rode gitulah. Kemudian flash eksternal juga bisa. Pokoknya apapun itu yang membutuhkan hot shoe. Bagian sininya ini ada flash, kalau nggak nyala dia nggak bisa dibuka ya. Jadi susah. Ini harus dinyalain dulu. Nyala dulu. Udah nyala ya. Baru kita buka. Ini tombol apa? Ini adalah flashnya. Seperti ini bentuknya. Nah, lalu berikutnya ke sisi sininya udah nggak ada apa-apa lagi ya, bagian atasnya. Oh iya, ini masuk untuk mengeset atau menyeting tampilan pada viewfinder. Jadi kalau misalkan kalian burem ngelihatnya, contohnya pada mungkin kalian ada yang matanya plus atau minus gitu, itu tanpa kacamata pun bisa menggunakan ini nih. Jadi ini untuk disetting, di adjustment ya, mengatur di plus atau minus kayak gitu supaya hasil yang dilihat di viewfinder ini lebih jelas. Nah, dari bagian atas sudah itu. Sekarang bagian kirinya. Bagian kirinya ini nggak ada tutupnya ya, hilang, copot. Yang di video unboxing juga udah gue kasih tahu sebelumnya. Nah, ini di sini ada jack untuk remote shutter bisa. Jadi kalau kita mau memfoto dia di tripod, kemudian biar nggak goyang tanpa memencet tombol shutter ini, itu bisa menggunakan remote shutter di sini colokinnya. Terus ini ada kabel, bukan kabel ya, ini ada port mic eksternal. Biasanya sih menguntungkan untuk para pembuat video. Jadi kalau mic-nya internalnya ini kurang bagus, ditambahin mic eksternal yang dicolokin di sini.
nggak semua kamera DSLR ada ya. Jadi untuk Canon EOS 700D ini udah dilengkapi dengan port mic eksternal. Nah, ini ada port buat AV out, itu gunanya untuk kabel data. Kalau kita mentransfer foto dari sini ke komputer, ke laptop, kayak gitu bisa. Dan karena kan ini nggak ada wifi-nya ya, jadi kalau kita transfer ya lewat kabel data kayak gitu, atau dengan cara melepas memorinya. Lalu selanjutnya ini ada port buat HDMI out, gunanya untuk menampilkan atau tethering gitu ya, dari layar kamera ke layar proyektor atau ke komputer atau ke TV kayak gitu. Nah, sekarang di bagian depan. Bagian depannya ini cuman ada logo EOS 700D, kemudian ada logo Canon di bagian atasnya, kemudian di bagian sebelah kanan ini ada lampu yang membantu untuk mereduce red eye atau mengurangi efek mata merah saat terkena flash. Jadi ini bisa dihidupin atau untuk membantu memberikan notifikasi saat timer dihidupkan. Jadi ini akan berkedip ketika kita memotret dengan menggunakan timer. Nah, terus di bagian sininya ini ada kunci. Jadi kalau kita mau ngebuka kuncinya itu bisa dipakai ini ya. Kalau misalkan kunci lensa. Jadi ketika kita memasang lensa seperti ini, gue contohin. Cari yang putih ya. Ini ada putih, titik putih, kotak putih, ketemu kotak putih. Seperti ini sampai bunyi klik nih. Nah, ini udah bunyi klik, berarti dia udah kencang terpasang. Untuk melepasnya ini nggak bisa sembarangan, jadi harus tekan tombol ini, kemudian digeser ke arah kanan, baru bisa dilepas. Kita tutup lagi. Nah, lanjut. Tadi sampai sini ya. Ini adalah tombol untuk kunci atau release untuk melepaskan lensanya. Nah, kemudian di bawahnya sini ada kecil ya. Ini adalah tombol untuk deep of field view. Jadi untuk melihat preview ya, previewnya itu untuk melihat deep of field atau yang bisa disebut dengan bokeh biasanya. Bagian depannya udah. Nah, terus bagian bawah dulu ya, baru nanti bagian utamanya. Bagian bawah di sini kita ada baterai. Nah, ini mana sih bukannya? Kok susah? Nah, ini ada tutup baterainya, kemudian ini ada baterainya di sini. Baterainya itu menggunakan baterainya 1120 mAh Li-ion. Kita pasang lagi. Nah, ini tutup baterainya bisa dicopot ya. Kalau kita mau menggunakan baterai grip, tuh liatin, bisa dicopot, cukup mudah cara melepasnya, tinggal digeser aja. Nah, kayak gitu. Terus di sampingnya ada port buat tripod, biasalah kalau nggak monopod gitu ya, seperti yang biasa aja kamera pada umumnya. Nah, ini bagian utama atau rearnya ya. Di sini dari sebelah kiri ada tombol menu, tombol info, kemudian ini ada viewfinder. Viewfinder ini dilengkapi dengan karet yang empuk ya dan nyaman gitu buat ditempelin di mata kalian. Nggak seperti prosumer. Kalau prosumer pada umumnya tuh karetnya gini keras. Nih, kayak ini malah lebih ke plastik ya, keras dan nggak bisa dicopot. Kalau ini karetnya bisa dicopot dan bisa diganti kalau memang rusak ya.
Nah, kemudian di sini itu ada sensor atau kayak semacam proximity gitu ya pada smartphone. Jadi gunanya itu kalau misalkan kita mendekatkan ke mata kita, itu layar di sini akan mati otomatis. Contohnya seperti ini. Ini kita nyalain dulu. Udah nyala ya. Lupa dimatiin tadi. Nah, ini udah nyala. Contohnya. Nah, ketika kita dekatkan ke sini, tuh dia akan mati otomatis. Tuh, jadi mendeteksi benda. Itulah fungsinya seperti itu, kurang lebihnya seperti itulah ya. Terus di sebelah sini ini ada tombol untuk berganti dari viewfinder ke layar. Jadi kalau kalian mau ngelihat fotonya lewat viewfinder, ya langsung aja kayak tadi dinyalain langsung lihat lewat viewfinder. Tapi kalau kalian ingin memotret lewat layar, tekan ini, nanti otomatis tampilannya akan tampil di layar seperti itu. Nah, lalu di sini ada tombol buat magnifier atau zoom out dan zoom in. Jadi besar atau kecilnya objek gitu untuk ngezoom. Tapi pada saat kita sedang melihat hasil foto ya, karena kalau misalkan kita lagi ingin memotret, itu kan biasanya kita ngezoomnya menggunakan lensa langsung kayak gini tuh. Nah, kemudian ke tombol-tombol sini, ini tombolnya nggak begitu banyak ya. Ini ada tombol AV atau buat exposure ya. Jadi kalau misalkan itu biasanya ada beberapa stop gitu, ini bisa di plus atau minus untuk biar lebih terang atau lebih gelap. Terus ini ada tombol quick, kayak tombol shortcut gitulah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk ini. Nah, misalkan kita ganti dulu ya tampilannya. Nah, ini kita tekan tombol ini, dia akan di sini banyak menu-menu tuh untuk setting. Jadi kayak tombol quick begitulah, quick shortcut. Nah, lalu selanjutnya di sini ada tombol white balance untuk tombol continue shoot atau burst shoot. Jadi kita bisa menekan tombol shutter selama mungkin, dia akan terus-terusan mengesut dengan kecepatan 5 frame per second. Kemudian di sini ini juga bisa berfungsi sebagai tombol timer ya. Kemudian ini ada tombol untuk picture style atau ganti-ganti efek gitulah. Kemudian ini ada tombol autofocus. Jadi untuk mengatur autofocus mau di mana. Ini ada tombol set untuk ya mengeset gitu. Nah, di sini ada tombol untuk melihat tampilan hasil foto atau tombol media player. Di sini untuk tombol delete. Nah, di sini ada lampu indikator ketika kamera ini memproses suatu gambar atau foto. Jadi setelah kita habis moto, kan diproses nih masuk ke kamera gitu kan hasilnya. Nah, ini akan berkedip kayak gitu. Terus apa lagi ya? Nah, ini ada speakernya ya. Speaker jadi di sini nih speakernya. Kecil sih, nggak gede, tapi suaranya ya lumayan lah. Nah, sekarang kita lanjut ke lensanya. Lensanya cuman begini doang. Jadi lensa ini adalah lensa 1855 mm tuh. Bisa dilihat juga dari sini 1855. Nah, ini autofocus, ini buat manual fokus, tinggal digeser aja. Ini buat stabilizer on off. Jadi image stabilizer atau buat penstabil ketika kita merekam video ataupun kita mengambil foto. Dan ini juga bisa, ini ya udah ada image stabilizernya dan bisa untuk memotret makro. Makronya ini jaraknya minimal itu 0,25 meter atau 25 cm dari lensa. Jadi
dari lensa sampai objek itu 25 cm. Kurang dari itu bisa fokus dan bisa juga enggak, jadi akan sulit untuk fokus. Atau di sini 0,8 foot ya, atau kaki. Terus nggak ada lagi. Oh ya, ini udah disertakan dengan filter ya, filter UV. Gunanya buat apa? Gunanya untuk melindungi optik dari benda luar secara langsung. Jadi kalau kita lagi foto di luar, takutnya ada debu atau kerikil-kerikil yang kecil itu nggak langsung mengenai optik. Dan melindungi juga dari pancaran sinar matahari langsung. Nah, terus udah, ini kan bagiannya udah kayak gini doang. Di sini paling depan, bagian depan lensanya ini ada buat autofocus ya, buat mengatur fokusnya. Di sini manual fokus, maksudnya bukan autofocus. Untuk manual fokus kita atur di sini. Ini untuk ngatur zoom. Tuh, buat ngatur zoomnya, jadi berapa focal lengthnya ini tuh. Kemudian di sini itu ada optiknya juga dan ada pin. Nah, pin ini yang sangat riskan ya. Jadi kalau kalian membeli kamera second, yang harus diperhatikan adalah pin ini. Jangan sampai pin ini ada cacat, penyok, atau mungkin tergores, karena ini adalah bagian vital dari kamera ini, dari lensa ini. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengkoneksikan antara atau menyambungkan ya, sebagai penghubung dari bodi ke lensa ya, adalah pin itu. Kalau pinnya rusak, otomatis ya lensanya rusak juga kayak gitu, nggak bisa dipakai atau nggak bisa terhubung dengan bodi kamera. Ya udah kelamaan juga videonya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga videonya bermanfaat buat kalian para pemula. Kalau yang udah profesional mah nggak usah diajarin lagi ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.